Sebentar, Giltab. Saya komunikasikan ke mahasiswa. Ya,
referensi yang dapat memberikan perkiraan biaya untuk lantai 2 dengan ukuran. Baik, kita mulai saja ya. Minta maaf sebelumnya, udah beberapa sesi tidak menyampaikan materi karena saya beberapa hari itu flu demam. Sampai sekarang bahkan suara masih yang seperti ini. Jadi mungkin ini pun saya tidak terlalu lama ya. Paling sekitar paling lama mungkin 45 menit. Karena seiring kalau saya berbicara terus, suara ini makin terus akhirnya apa surut sendiri. Ya. Apalagi kalau sudah kena masuk tenggorokan, kemudian batuk-batuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada 2 sesi yang lalu, saya sudah mengirim materi tentang asas-asas berakad, ya, menurut perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi kalau melihat asas-asas tersebut, memang tidak seperti beberapa khosois, ya, yang ada di dalam berbagai literatur fikih muamalah maliyah. Tapi paling tidak dari 13 asas tersebut adalah merupakan hasil kompromi, ya, dari beberapa literatur dan hasil ijtihad ulama atau ahli hukum Islam di Indonesia. Jadi memang di situ ada muatan kulturalnya, jadi menyesuaikan dengan tradisi berekonomi, berbisnis yang hidup di masyarakat Muslim Indonesia. Tapi pastinya adalah dari 13 asas tersebut, beberapa asas yang menjadi prioritas dalam kajian muamalah itu semuanya ada. Di antaranya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah talqun. Jadi ada kebebasan kita untuk kreatif, ya, dalam bermuamalah, utama dalam berekonomi dan berbisnis, ya, selama tidak ada syariat yang melarang atau ketentuan lain dari apa yang ditetapkan oleh syariat. Nah, yang perlu saudara ketahui semua terkait dengan asas-asas yang diberlakukan dalam akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariat ini, memang tidak semuanya itu menunjukkan keserbabolehan. Kalau jenengan amati satu demi satu, memang tingkat kehati-hatiannya itu lebih dominan. Hal demikian bisa dimaklumi kenapa? Karena hampir mayoritas penduduk Muslim di Indonesia yang paham, ya, yang mengerti, ya, mungkin kalau yang taklid ya mungkin jumlahnya juga lebih banyak. Hampir semuanya bermadzhab Syafi'iyah. Oleh karenanya beberapa ketentuan mungkin nanti di dalam buku kompilasi ekonomi syariah itu memang lebih bertumpu pada fikih mazhab Syafi'i. Nah, tapi mazhab lain tetap terakomodir. Misalnya Anda jumpai nanti dalam salah satu ketentuan akad perihal serah terima barang, ya, dan alat tukarnya berupa uang dalam satu majelis misal. Bukan berarti nanti bahwa KHS itu tidak up-to-date dengan mengatakan bahwa KHS tidak apa istilahnya mengakomodir praktek jual beli kontemporer yang bermunculan belakangan ini, ya. Misalnya saja tentang reseller, ya, atau jual beli online, tentang dropship. Tentu yang terkait dengan jual beli yang kontemporer ini memang akan berlaku prinsip asas tadi, al aslu fil muamalah al ibahah, tentunya dengan tetap mempertimbangkan ketentuan-ketentuan baku yang ada dalam fikih muamalah. Dan kalau ditarik lebih kekinian, ya, lebih luas mungkin, ya, mungkin
Standar bakukan dengan menggunakan penerapan makosid syariah. Nah, saya akan bahas kalau nanti kalau terkait dengan asas ini, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanya di komentar itu ada. Ya, kalau dalam forum sesi kuliah online ini, karena kondisi saya mungkin tidak memungkinkan ada tanya jawab yang lebih panjang. Nah, akad ya di dalam praktek bisnis umumnya dalam perspektif ekonomi syariah itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu akdun tijari dan akdun tabarru'an. Ya. Jadi tabaruk baru ya. Jadi yang pertama akad yang berorientasi pada profit, laba atau keuntungan, sedangkan yang kedua akad yang berorientasi pada nirlaba atau non profit ya. Yang pertama komersial, yang kedua nirlaba. Itu secara umum akad ada dalam transaksi ekonomi ya. Dan itu dikenal di dalam ekonomi syariah. Kenapa itu ada? Karena memang nanti akan Anda jumpai bahwa salah satu sendi mendasar dari praktek berekonomi, praktek berbisnis, itu jauh dari praktek riba. Ya. Saya tidak akan mempersoalkan lagi ya secara mendalam tentang riba ini dengan berbagai perspektifnya. Tapi pastinya yang harus Anda sepakati adalah bahwa riba di sini adalah ambil secara maknanya yang harfi, yaitu tambahan az-ziyadah. Anda tidak perlu membahas secara mendalam makna ziyadah di sini, apakah untuk produktif, apakah konsumtif. Tapi pastinya az-ziyadah di sini selama tidak ditentukan di awal dalam akad, ya, boleh. Itu yang umum. Artinya apa? Kalau ziyadah ini ditentukan, ditetapkan, disepakati di awal, dia riba. Berangkat dari salah satu hadis ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminjam. Ada waktu itu kalau tidak salah unta ya, unta dengan spesifikasi tertentu yang akan beliau gunakan dan akan beliau kembalikan setelah berapa lama. Nah kemudian beliau langsung menggalikan, minta tolong sahabat untuk mencarikan dengan unta yang sejenis. Tapi sahabat menyatakan tidak menemukan. Hampir kebanyakan unta yang dijual di pasar itu unta yang tingkatannya lebih baik daripada unta yang dipinjam oleh Nabi. Sudah dibeli aja itu dan diserahkan kepada orang yang sudah dipinjam. Artinya apa? Dan masih ada lagi riwayat lain. Ada berbagai riwayat yang menerangkan masalah ziyadah ini. Di mana ziyadah itu memang tidak tentukan di awal. Tapi ada menjadi itikat baik orang yang menerima kebajikan ini, tabarukan ini. Makanya ada dalam kajian ekonomi syariah itu al-qard yang diterjemahkan dengan pinjaman kebajikan. Prinsipnya memang hampir dari semua praktek bisnis ya ekonomi
di dalam tataran ekonomi syariah atau yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dalam upaya menafikan praktek riba saja untuk mengimplementasikan secara utuh konsep Al-Quran tentang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan juga ayat lain wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Karena memang dasar dari sendiri perekonomian masyarakat ada terletak pada ini. Tambahan yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yang ujung-ujungnya adalah menimbulkan kezaliman terhadap apa? Kepemilikan. Makanya di dalam fikih muamalah, kenapa bab amwal dan al-milku, kepemilikan, itu menjadi prioritas bahasan utama sebelum bicara akad. Bahkan konsep harta dan kepemilikan ini sebetulnya menjadi orientasi mendasar bagaimana world view, cara pandang kita terhadap materi. Kenapa itu menjadi penting? Karena impact-nya tentang masalah harta itu tidak berhenti pada praktek bisnis, tidak berhenti pada praktek ekonomi. Dia akan memberikan pengaruh besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber kepemilikan. Dan sumber-sumber kepemilikan itu tidak melulu bicara tentang bisnis. Misalnya apa? Kewarisan. Orang bisa memiliki harta, memiliki aset, real aset ataupun finansial aset melalui waris. Dan waris itu sifatnya dia mengikat, memaksa. Orang nggak bisa menolak, andai kata dia ahli waris, ya dia berhak itu. Dan orang nggak bisa menafikan itu. Wong prakteknya saja, maaf, kita masih menjumpai, padahal dalam hal waris kita jumpai misalnya, bahwa salah satu yang menyebabkan ya mawani terhalangnya hak seseorang mendapatkan waris itu adalah murtad. Tapi kalau Anda buka jurisprudensi putusan hakim di Salatiga saja, ya, Anda cek, maka ada ahli waris yang murtad tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Ya, hanya memang tidak penuh, tetap mendapatkan sepertiga. Pastinya adalah memang putusan hakim itu lebih dilandaskan pada dasar ya mungkin arahnya adalah pada masalah makosid, perlindungan jiwa pada poin yang kedua. Jadi hifdzun nafas. Kenapa? Karena memang beberapa ahli waris itu dalam kondisi papa, nggak punya. Andai kata mereka tidak diberikan hak warisnya, maka itu akan berdampak kepada anggota keluarganya. Itu salah satu alasannya. Ya, hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Itu satu contoh tentang bagaimana cara pandang kita itu disetting sedemikian rupa oleh syariat sehingga tidak mengalami bias. Nah, kita kembali tentang masalah akad. Nah, secara garis besar tadi sudah saya katakan bahwa akad itu ada yang bersifat tabarruk dan ada yang bersifat tijah. Nah, kita ambil yang tabarruk dahulu. Yang memang dia tidak berorientasi pada laba, tidak diarahkan pada
upaya meraih keuntungan. Jadi bukan komersial. Itu ada banyak. Misalnya saja praktek penyimpanan al-wadiah. Prinsipnya itu nirlaba dia. Meskipun kalau Anda jumpai dalam praktek perbankan, wadiah itu ditarik ongkos fee sebagai bagian dari layanan perbankan. Jadi diambil biaya, misalnya sering nyebutnya adalah biaya administrasi. Jadi ya logikanya adalah uang yang disimpan, dititipkan, disimpan ya di bank itu memang tidak untuk dikembangkan, tidak untuk diinvestasikan, tidak untuk diistismarkan, tapi memang semata-mata disimpan. Maka itu ada biaya administrasinya. Maka memang kadang-kadang beberapa orang itu menilai praktek ini ya memang sebetulnya dia wadiah secara prinsip ya tidak ditarik harusnya. Tapi karena disimpannya itu di bank dan bank itu dikelola sebagai bank lembaga bisnis ya, maka ada ditarik penyimpanan tadi. Atau misalnya layanan just tip ya, penitipan untuk dikirim sama itu juga ditarik fee. Termasuk tadi pinjaman kebajikan. Tapi di beberapa perbankan alokasi dana core itu tidak dimasukkan dalam dibedakan manajemennya itu tidak masuk dalam dana yang diputar. Jadi biasanya pembiayaan core ini, pinjaman kebajikan ini dimasukkan ke Ziswaf. Jadi tetap bank itu mereka ya mengelola zakat. Artinya apa? Bank itu memberlakukan produk yang berbasis komersial dan produk yang berbasis filantropis. Jadi bank itu juga ada yang menerima zakat, infak, sodako, wakaf. Kemudian praktek gadai. Gadai juga sebetulnya dia awalnya adalah ya filantropis ya, bagian dari tidak berorientasi pada keuntungan. Tapi prakteknya kan tidak begitu. Bahkan sekarang gadai itu masukkan dalam yang tijari. Akhirnya apa? Kalau Anda lihat praktek-praktek yang tabaruk itu ya hanya wadiah, i'aroh, kemudian qard, yang dominan itu ya. Beberapa praktek yang lain yang kelihatannya dia tabaruk, tapi ternyata menjadi tijari. Tapi memang dalam akad-akad ini ada ketentuannya. Asalnya yang tabaruk itu tidak bisa berubah menjadi tijari. Tapi yang tijari bisa berubah menjadi tabarukan. Jadi kalau Anda melakukan akad yang awalnya dia adalah tidak berorientasi pada laba, tidak bersifat komersial, kemudian Anda komersial kan nggak boleh.
Tapi kalau akad itu berupa tijari, komersial, kemudian Anda ubah menjadi non komersial boleh. Nah, tadinya akadnya Anda jual, tapi kemudian karena apa misalnya Anda punya pertimbangan lain terhadap etikat baik seseorang berubah menjadi hadiah, boleh. Tapi kalau awalnya hadiah, kemudian Anda minta uang ganti, itu nggak boleh. Jadi kalau akad non komersial memang tidak terbanyak persoalan ya. Mungkin akan banyak penerapannya itu dalam akad tijarah atau transaksi komersial. Nah, di dalam akad komersial ini berlaku ketentuan yang namanya NUC dan NCC. Jadi yang namanya NUC adalah natural uncertainty contract. Jadi kalau dalam akad tijari itu ada dua hal yang berlaku. Satu, yang tetap jelas penerimaannya dan pasti waktunya. Jadi NCC, Natural Certainty Contract. Jadi akad tijari yang berbasis pada NCC, dia itu akad itu yang komersial tadi jelas keuntungannya berapa, nominal yang diterima itu berapa, dan waktunya itu juga pasti. Ya, saya ulangi, dalam praktek akad tijari, akad komersial, transaksi yang bersifat komersial, itu berlaku ketentuan apa yang bersifat NCC dan yang bersifat NUC, NCC, dan NUC. Yang pertama itu adalah natural certainty contract, dan yang kedua adalah natural uncertainty contract. Jadi yang pertama yang NCC itu, kalau Anda melakukan akad komersial ini, akad yang berorientasi pada laba, yang pertama itu nilai nominal labanya itu jelas. Kalau kamu untung 100.000 ya 100.000. Anda tidak mendapatkan laba kemungkinan yang lain. Anda bisa menentukan, saya labanya 100.000, saya labanya 50.000. Dan waktu penerimaan laba ini jelas. Kapan Anda akan terima? Jadi pasti kayak gitu. Pasti kamu akan terima untung 50.000. Ya tinggal akadnya saja. Sedangkan yang kedua, sama-sama akad tijari, transaksi yang berbasis komersil, bisnis, tapi dia nggak pasti gitu. Jadi fluktuatif, kadang bisa terima, kadang enggak. Dan waktunya juga nggak bisa ditentukan. Begitu untuk yang NUC ini nanti ada pilihannya. Nah, untuk yang NCC di mana penerimaannya itu jelas berlaku, yang digunakan adalah teori pertukaran.
prinsip dasarnya menggunakan teori pertukaran. Makanya dalam praktek akad tijari atau transaksi komersial yang berbasis pada NCC ini, di mana nominal labanya jelas, waktu penerimaannya juga pasti, teori yang digunakan teori pertukaran. Nah, teori pertukaran ini punya ketentuan, yaitu pertukaran real aset, benda, barang, dengan barang, itu boleh. Dan itu sering disebut dengan barter. Itu adalah bentuk akad komersial tertua. Jadi, Anda misalnya menukar punya beras sekilo, ditukar misalnya dengan 1 ekor ayam. Oh maaf, beras 10 kilo misalnya. Ditukar dengan 1 ekor ayam atau 2 ekor ayam, yang tergantung sepakatan. Boleh. Yang penting entitasnya berbeda dan ada kesepakatan. Jadi aset dengan real aset, barang dengan barang. Kemudian yang kedua, pertukaran real aset dengan finansial aset. Pertukaran barang dengan uang. Ya misalnya apa? Jual beli. Praktek jual beli. Ada uang, ada barang. Nah, berlaku dengan ini juga, apa yang namanya barang ini bisa masuk di dalamnya adalah jasa, layanan jasa. Layanan jasa ini bagian dari real asset. Karena orang misalnya punya tenaga kuli panggul, atau saya dosen mengajar adalah bagian dari layanan jasa mengajar, maka saya boleh bisa mendapatkan ujroh, ongkos, honor, gaji. Ya, itu namanya ijaroh. Jadi ijaroh ada dua, yang barang dengan uang, jasa dengan uang, pertukarannya. Nah, yang tidak boleh apa? Uang dengan uang. Pertukaran uang dengan uang nggak boleh. Finansial aset dengan finansial aset. Yang boleh apa? Dalam bentuk sorof. Itu tidak disebut dengan pertukaran, tapi tasrif. Ya. Jadi pertukaran mata uang asing, valuta asing, sorof itu ya. Hanya satu itu, yang lain tidak ada. Nah, yang kedua itu tadi menggunakan teori yang NCC menggunakan teori pertukaran. Dalam bentuk tadi model-modelnya. Nah, yang kedua itu yang NUC, di mana penerimaannya, keuntungan itu tidak pasti. Anda akan dapat berapa? Ya. Apakah dapat pada bulan pertama, bulan kedua, atau kapan? Nggak pasti. Itu menggunakan teori percampuran. Atau kalau ini menggunakan tenaga partisipasi atau join. Orang sering sebut kalau dalam ekonomi syariah musyarakah atau syirkah. Hati-hati memaknai syirkah atau musyarakah tidak dengan koperasi dalam praktek Indonesia ya. Meskipun di situ sama-sama menggunakan teori percampuran, tapi prakteknya tidak seperti dalam syirkah atau musyarakah. Di mana perbedaannya?
Ini kita sudah masuk maghrib ya. Eh, saya tidak akan sampai sampai selesai. Jadi mungkin hanya ini suara juga sudah mulai gatal tenggorokannya. Jadi tidak akan coba saya akan selesaikan teori ini. Jadi syirkah musyarakah itu tidak sama dengan koperasi. Di mana kalau dalam koperasi itu tidak ada kesetaraan. Tidak ada kesetaraan di situ. Ada pengurus, ada anggota. Nah, kadang-kadang pengurus lebih banyak dapatnya daripada anggota. Nah, syirkah bagaimana? Syirkah itu ada kesetaraan. Sehingga di dalam syirkah itu berlaku NCC. Maaf, NUC. Yang satu uncertainty kalau tulisan. Saya minta maaf ini nggak pakai slide ini. Uncertainty kontrak. Yang berikutnya certainty kontrak. Nah, kalau dalam syirkah musyarakah kan yang terlibat adalah orang yang punya modal atau sering disebut dengan sohibul maut, dengan orang yang memutar modal, orang yang bekerja. Nah, itu turunannya syirkah macam-macam. Yang paling Anda kenal mungkin mudorobah. Maka dalam praktek syirkah atau musyarakah, syirkah itu induknya ya. Nah, turunannya apa? Mudorobah. Nanti ada musyarakah, ada mukhobar, ada lagi nanti yang mudorobah bil wujub. Ada seperti itu. Itu nanti produk turunannya mudorobah. Nah, sebetulnya kita punya kewajiban itu kalau dalam praktek perbankan itu yang membuat turunan-turunan ini. Kayak misalnya praktek baik jual beli. Turunannya itu murabahah. Turunannya juga bisa eh, tasonnu atau jual beli sinaah atau jual beli salam. Kalau Anda mau buat baju, jahit itu sinaah. Sonnu. Salam Anda bisa pesen dahulu. Itu namanya produk turunan. Nah, syirkah musyarakah seperti itu. Ya, di mana pemilik harta itu berkontribusi, berpartisipasi dengan malnya, hartanya. Sedangkan kalau al-musyarik yang lain selain sohibul mal, dia mau apa? Kalau praktek mudorobah, maka dia dengan tenaganya. Dia yang akan memutar uang si pemilik modal. Nah, di situ berlaku apa yang namanya laba. Labanya, perolehan keuntungannya, ya memang tidak bisa dikatakan labaan sih, pasti laba. Bisa juga rugi. Maka itu ada sistem yang namanya bagi hasil. Nah, bagi hasil itu dalam prakteknya perkembangannya macam-macam. Ada yang loss and profit sharing, jadi berbagi keuntungan dan berbagi kerugian. Ada yang profit sharing, hanya berbagi keuntungan saja, tidak dengan kerugiannya. Kemudian ada yang revenue sharing. Jadi ketika sudah semua dikurangi, jadi pembagian yang bersih. Meskipun yang revenue sharing itu ada eh, perselisihan beda pendapat. Ya. Tapi biasanya yang diacu revenue sharing. Kalau kadang-kadang orang kan nggak mau yang loss and profit sharing, bagi untungnya, bagi ruginya. Pas untung dia dibagi senang, tapi pas merugi nggak mau biasanya kayak gitu. Nah ada akhirnya kadang-kadang bank juga ya sudah, Anda dapat profit sharing saja, saya ambil keuntungan saja, tidak mau ruginya, maka kadang-kadang baginya sedikit. Baik, saya rasa itu dahulu
Nanti Anda bisa tanyakan, nanti saya akan upload di SIM materinya tentang masalah akad ini dengan produk turunannya, sehingga nanti bisa dilakukan tanya jawab di kolom komentar. Nggih. Saya minta maaf, ini nggak bisa tanya jawab di forum sesi online. Sudah wajar dijawabin seperti ini. Nah, kondisi saya, ya nanti kalau dipaksakan ya suaranya hilang habis. Ya, besok pagi belum tentu bisa ini lagi, ngajar lagi. Saya rasa itu, nggih. Jadi kita tutup saja cuma sampai setengah jam ini, 45 menit. 18:17. Saya minta maaf, Mas Alwi. Saya minta dimaklumi itu, nggih. Nanti saya akan lanjutkan ke ininya, apa namanya, upload materinya. Nanti kalau memang bisa, nanti saya siapkan slide, saya berikan ke Mas Alwi. Tapi ini memang rungkup-rungkup. Saya rasa itu, nggih. Kita akhiri kuliah online ini dengan bersama baca doa penutup majelis. Subhanallah, Subhanakallahumma wa la bihamdika. ilaha illa anta, La ilaha astaghfiruka illa wa anta atubu ilaik. astaghfiruka. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. wabarakatuh. Oke, saya izin keluar, ya. Nggih, Pak.